Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, ketemu dengan saya Bu Artini Indrawati yang mengajar di SMA Negeri 1 Menganti Gresik, Jawa Timur, mengajar mata pelajaran Geografi kelas 10, 11, dan 12. Kali ini saya akan berbagi praktek baik dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Dalam hal ini adalah pelaksanaan kegiatan proyek di kelas 10. Kami akan mengambil tema proyek yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Batu-batu cadas merintih kesakitan di tikam belatimu yang bermata alam, hanya untuk mengumumkan pada hayalan bahwa di sana ada kibar benderaku. Oh Allah, korban keakuan. Sebelum saya tampilkan tentang pelaksanaan proyek di sekolah SMA Negeri 1 Menganti, maka perlu kiranya saya tampilkan sebentar tentang bagaimana profil SMA Negeri 1 Menganti. Silahkan mengikuti. Kegiatan proyek diawali dari penentuan pemilihan tema proyek. Dari ketujuh tema itu dipilih 3 tema yang ditetapkan dan ditunjuk 3 orang sebagai koordinator proyek. Proyek merupakan kolaborasi dari beberapa mapel. Langkah berikutnya dilakukan sosialisasi secara umum dengan menghadirkan seluruh siswa di aula. Di situ disampaikan tentang tema proyek, topik proyek, kemudian tujuan proyek, termasuk juga jadwal dan tagihan yang akan diminta dalam pelaksanaan proyek itu. Setelah sosialisasi secara umum, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu mulai untuk membina masing-masing kelasnya tentang proyek yang akan dilaksanakan. Peran guru di sini adalah sebagai seorang fasilitator yang membantu, membimbing dan mendampingi siswa dalam mengerjakan proyek. Sekaligus mengamati apakah dari dimensi profil pelajar Pancasila itu betul-betul sudah dikembangkan oleh siswa. Untuk gaya hidup berkelanjutan, dimensi yang dikembangkan adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dimensi gotong royong, dan dimensi kreatif serta bernalar kritis. Alur kegiatan siswa terdiri dari 4 alur, yaitu 1 pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi nyata, dan yang keempat refleksi. Dari setiap alur yang dilalui oleh siswa itu, mereka mendokumentasikan dan membuat laporan dalam bentuk portofolio sampai akhirnya menjadi sebuah laporan yang lengkap. Jadi dalam kegiatan proyek ini, tagihan yang harus diselesaikan oleh siswa adalah 1. Berupa poster yang bertemakan kepedulian lingkungan. Yang kedua, berupa produk olahan limbah yang memiliki nilai guna. Dan yang ketiga adalah laporan dalam bentuk portofolio. Selain siswa memenuhi tagihan di atas, yang terpenting lagi adalah bahwa dengan kegiatan proyek gaya hidup berkelanjutan ini terjadi perubahan sifat, perubahan perilaku siswa untuk
lebih peduli terhadap lingkungannya, dan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, misalnya dengan mematikan listrik atau mematikan kipas angin sebelum keluar kelas, mematikan air kalau sampai berlebihan tumpah, ataupun dengan mengurangi menggunakan plastik dengan membawa bekal makan dari rumah, tempat minum dari rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Dengan berbagi praktek baik ini, kami harapkan kita bisa berbagi pengalaman untuk saling memperbaiki kualitas pelaksanaan kurikulum Merdeka, sehingga ke depan akan lebih baik. Dan bagi yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, memberikan sedikit gambaran bagaimana tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.